Pemirsa, masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Lampung meluapkan rasa kecewa pada Presiden ke-7 dengan membanting sembako dan tanda pengenal. Mereka mengaku kecewa setelah Jokowi membatalkan agenda kunjungan ke daerah mereka. Sejumlah warga Kabupaten Lampung Timur, Lampung meluapkan emosi dengan membanting bungkusan sembako ke lantai. Tindakan protes tersebut juga diikuti oleh panitia penyelenggara yang melempar tanda pengenal mereka ke lantai. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas batalnya agenda kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Minggu pagi 28 Juni. Padahal seluruh persiapan penyambutan telah dilakukan bahkan beberapa minggu sebelum tanggal kedatangan. Namun kunjungan Joko Widodo tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Khususnya Desa Pugung Raharjo. Betul-betul mereka sampai tidak sarapan pagi. Sampai mau pingsan menunggu kedatangan beliau. Tapi ini nyatanya pada hari ini beliau tidak hadir. Itulah yang membuat seluruh masyarakat ini kecewa kepada beliau. Sebelumnya pada kunjungan di Kabupaten Lampung Timur, Jokowi dijadwalkan akan mengikuti kirap budaya yang dilaksanakan dengan iring-iringan kelompok adat 3 kecamatan. Namun jadwal safari politik tersebut berubah dan Jokowi memilih berkunjung ke wilayah Lampung lainnya. Dari Lampung Timur, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jagat media sosial dihebohkan dengan potongan video yang memperlihatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani proses adat mesol kibau atau menginjak kepala kerbau dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepala kerbau ini bukan bentuk penghinaan pada... Inilah momen ritual mesol kibau menginjak kepala kerbau yang dilakukan Joko Widodo. Terlihat kepala kerbau diletakkan di bawah dan diinjak Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi sambil mengenakan pakaian adat. Melalui media sosial, tak sedikit mengartikan prosesi ini bermuatan makna politik. Namun ditegaskan ini merupakan salah satu ritual adat. Sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima gelar Baginda Pemuka Bangsa dalam prosesi adat Lampung yang berlangsung di Kedatun Keagungan Jalan Sultan Haji Kota Bandar Lampung Sabtu kemarin. Prosesi pengangkatan saudara dan penganugerahan gelar adat Lampung melibatkan 3 persaudaraan, yakni penyeimbang Buai Pemuka Waikan, Buai Subing Terbagi Balak, dan Buai Bulan Mego Pak Tulang Bawang. Pemirsa, viral video menuding oknum anggota TNI merampas 16 ekor lembu milik seorang ibu di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tudingan ini dibantah Kodim 0209 Labuhan Batu. Beredar postingan di media sosial yang menjadi viral dengan narasi menyebutkan 16 ekor lembu milik seorang janda di Desa Seisiarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara diduga dirampas oleh oknum aparat TNI sebanyak 1 kompi. Dalam video yang beredar, sejumlah pria berbadan tegap berjalan di lokasi gelap, sementara perekam video menyorot mereka dengan menggunakan senter. Harga diri tetap Indonesia itu. Aku kemarin melapor ke Polres, gak ada tanggapan, pengecut. Tangkaplah penjahat, banyak penjahat laporkan. Tapi lembu, ikut kalian mencuri. Malu kali aku sama negara ini, malu. Aku malu negara ini, malu. Jadi anak bangsa Indonesia. Terdengar jelas dalam rekaman tersebut ucapan yang menuding aparat TNI telah membuat keributan serta mengambil 16 ekor lembu milik warga. Pasca video tersebut viral, Komandan Kodim 0209 Labuhan Batu, Letkol Kavaleri Hanung Kaptiaji, angkat bicara. Dandi menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan personil TNI Angkatan Darat melakukan pencurian sapi tidak benar.
Sebenarnya peristiwa terjadi pada bulan Mei. Terjadi konflik antar dua warga yang berinisial MS dan J di desa Sesiarti yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan lembu. Bahkan kedua belah pihak diketahui sudah saling melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Dandi menegaskan tidak ada keterlibatan personel TNI seperti yang dinarasikan dalam video yang viral tersebut. Keberadaan personil TNI di lokasi hanya untuk melakukan pengamanan agar konflik antar kedua pihak tidak meluas dan situasi tetap dalam kondusif. Ada video tersebut, tentunya juga kami mengevaluasi kegiatan seperti apa. Apakah benar adanya keterlibatan anggota di situ? Kami sudah melaksanakan pengecekan sampai dengan sekarang terkait dengan keterlibatan tidak ada. Tetapi memang ada personil yang melaksanakan pengamanan dalam rangka pada hari itu memang situasi konflik antara kedua belah pihak ini sedang sangat tinggi. Nah, anggota yang pengamanan tersebut itu menjaga agar situasi menjadi kondusif. Letkol Kavaleri Hanung Kaptiaji menyayangkan persoalan konflik antar warga tersebut justru menyeret dan membawa nama institusi TNI Angkatan Darat dalam narasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Diduga kerap kali dilakukan pelecehan seksual secara verbal, 4 pegawai negeri sipil atau ASN melaporkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Kota Bekasi, Jawa Barat ke Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Yang menyatakan bahwa pertimbangannya dapat direkomendasikan. Inilah rekaman video amatir saat Kepala Satpol PP Kota Bekasi berinisial NS tengah menghadiri pemanggilan oleh Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Kedatangan Kepala Satpol PP ini ke gedung Wakil Rakyat ini dimintai keterangan serta dipertemukan dengan 4 ASN yang bekerja di Dinas Satuan Pamong Praja Kota Bekasi yang diduga menjadi korban dugaan pelecehan seksual secara verbal. Dugaan pelecehan seksual secara verbal yang kerap kali dilakukan Kepala Satpol PP terhadap korban yang merupakan bawahannya. Usai dimintai keterangan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, korban tidak kuat menahan tangis. Dan dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan Kepala Satpol PP ini kerap berulang dan terjadi sejak bulan Oktober 2025, bahkan kerap kali ajakan-ajakan yang menjurus pada aktivitas seksual dengan menemaninya di hotel. Para korban yang merasa risih dan terancam tidak bisa berbuat banyak lantaran pelaku adalah atasan yang menjabat sebagai Kepala Satpol PP. Dan di sini ketika saya tidak mengangkat telepon, ada ancaman, SP mau di mana? Mau dipindahkan di mana? Gitu. Udah terlalu banyak chat mas saya, makanya saya sebagian ada di handphone saya, chatnya dan teleponnya. Dan mengganggu sekali. Bantahan dari Kasatpol PP? Ya masih bantahan sih ya, memang bantahan ya. Memang katanya tidak ada. Terjadi pelecehan verbal? Tidak ada. Ya, jadi yang memang belum ada bukti seperti itu. Jadi kami meminta dari 4 korban ini untuk segera menyurati ke BKPSDM ya aduan apa aja supaya bisa diinvestigasi ya kan. Nah dari situ nanti baru tembusnya kepada Komisi 1 baru kami bisa melihat siapa sebenarnya yang benar dan yang salah. Murfati Lidianto, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mengatakan pihak Komisi 1 sudah melakukan konfrontir antara korban dengan Kepala Satpol PP. Dalam hal ini Kepala Satpol PP membantah semua tuduhan. DPRD Kota Bekasi juga meminta kepada para korban untuk melaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Dinas BKPSDM Kota Bekasi. Selain dugaan pelecehan seksual secara verbal, Kepala Satpol PP juga kerap kali mengancam dan mengintimidasi, seperti mengancam akan memindahkan kerja ke tempat lain apabila tidak menuruti kemauan Kepala Satpol PP. Bahkan jumlah korban diduga masih banyak namun takut untuk bersuara. Korban berharap agar Badan Kepegawaian Pemerintah Kota Bekasi memberikan sanksi tegas kepada Kepala Satpol PP yang sudah membuat resah dan tidak nyaman di lingkungan kerja.
Usai memenuhi panggilan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, NS Kepala Satpol PP Kota Bekasi tidak bersedia memberikan keterangan dan menghindari awak media menuju kendaraan dinas.